Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang syariat ibadah. Di sini saya tidak akan sendiri, saya akan ditemani oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Alia dengan NIM 1605223027. Perkenalkan, saya Azizah Sawalia Masluh dengan NIM 1605223082. Perkenalkan, saya Syafa Zahra dengan NIM 1605223. Perkenalkan dengan saya Hana Mutia Nur Hasanah dengan NIM 1605223051. Perkenalkan, nama saya Tasya Afira Nazomi dengan NIM 1605223036. Next. Di sini kita akan membahas tentang syariat ibadah. Pendahuluannya di mana kita akan membahas tentang Islam dulu. Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu di dalam bidang sosial, ekonomi, politik, maupun spiritual. Di mana ibadah merupakan di dalam Islam ada ibadah yang merupakan di mana kita uh, me- menaruh hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, Ibadah yang merupakan bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan uh, itu adalah suatu wahyu dari Allah yang dijalankan oleh makhluk umat-umat Islam uh, berdasarkan syariat-syariat yang telah ditentukan. Tidak boleh seorang manusia melakukan ibadah atas kehendak pribadi yang tidak sesuai dengan syariat ibadah. Dalam menjalankan ibadah, umat Islam harus merujuk pada syariatnya, yaitu aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyu pada Nabi Muhammad SAW. Syariah mencakup dua aspek utama, yaitu hubungan manusia dengan ibadah, yaitu Allah, hubungan manusia semua makhluknya. Uh, dalam hal ini, ibadah syariah mengatur tata cara pelaksanaan ibadah wajib seperti salat, puasa, zakat, dan haji, serta ibadah-ibadah sunnah lainnya. Hal ini bertujuan agar ibadah yang dilakukan benar-benar sesuai dengan ajaran yang Allah ajarkan. Setiap ibadah memiliki syarat, rukun, dan ketentuan yang tidak boleh dilanggar. Bahkan ibadah yang dilakukan penuh dengan keikhlasan. Sekalipun tidak sekalipun dilakukan dengan ikhlas, ada juga yang ibadahnya tidak diterima karena tidak sesuai dengan syariatnya. Inilah yang membedakan ibadah dalam Islam dengan bentuk penghambaan dalam agama atau kepercayaan yang lain. Islam menekankan bahwa setiap amal yang harus didasarkan pada niat dengan benar, pelaksanaan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam memahami landasan dan ketentuan syariah, umat Islam dapat melaksanakan ibadah dengan benar, khusyuk, serta dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama. Uh, Lebih dari itu, pemahaman ini juga akan mendorong umat untuk meningkatkan kualitas ibadahnya, menjauhi segala bid'ah atau penyimpangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Uh, Tentang syariat dalam ibadah sangat diperlukan agar umat Islam dapat meningkatkan kualitas ibadahnya, seperti yang dibilang tadi, supaya ibadahnya khusyuk, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini, mari kita saksikan dan dengarkan pengertian syariah, ruang lingkup dalam ibadahnya, bagaimana nanti kita mengimplementasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Next, syariah ibadah adalah ajaran tentang pengaturan atau hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bentuk-bentuk ibadah yang telah ditetapkan seperti zakat, puasa, eh, dan salat dan ibadah haji. Next.
Selanjutnya ada ragam ibadah. Yang pertama ibadah mahdoh, yang artinya ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tata caranya sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Untuk ciri-ciri ibadah mahdoh ada 4. Yang pertama, diatur secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, tidak bisa diubah, ditambah, dan dikreasikan. Yang ketiga, langsung ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, harus memenuhi syarat dan rukun. Next. Selanjutnya ada makna ibadah, yaitu sholat. Sholat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga merupakan sarana komunikasi bagi jiwa manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mendasar dalam Islam, yang tidak bisa disejajarkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Sholat itu dibagi menjadi dua, yaitu sholat wajib, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan satu lagi sholat sunnah. Next. Kemudian yaitu makna ibadah puasa. Puasa berarti menahan diri dari makan, minum, hawa nafsu, dan hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa. Puasa juga dimaknai sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bentuk pengorbanannya untuknya. Selain mendapatkan pahala dan juga keberkahan dalam menjalani ibadah puasa, baik pada bulan Ramadan maupun bulan-bulan puasa, puasa juga dapat memberikan manfaat bagi seseorang, yaitu dapat melatih kesabaran kepada seorang hamba. Kemudian puasa sendiri itu ada dalilnya di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ayat ini itu mengingatkan kita bahwa berpuasa bukanlah hal yang baru, tapi sudah menjadi kewajiban yang diterapkan kepada umat-umat terdahulu dengan menggunakan kata diwajibkan atas kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menegaskan bahwa berpuasa adalah suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar. Next. Makna ibadah selanjutnya ada zakat. Zakat memiliki banyak makna, di antaranya membersihkan harta dan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah, dan membantu sesama. Zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah dikenakan atas jiwa setiap muslim menjelang Idul Fitri, yang isinya merupakan beras atau gandum atau sejenisnya. Yang kedua ada zakat mal. Zakat mal dikenakan pada harta yang mencapai nisab dan haul, masa kepemilikannya selama 1 tahun dalam 1 tahun hijriah. Next. Kemudian selanjutnya yaitu makna ibadah haji. Haji adalah ziarah tahunan ke Mekah yang merupakan salah satu daripada 5 rukun Islam. Haji wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mampu secara fisik dan juga keuangan dan dilakukan pada bulan Zulhijjah. Haji melambangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesetaraan umat Islam, dan peringatan akan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Haji juga merupakan kesempatan untuk membersihkan diri dari dosa dan meningkatkan keimanan. Berikut beberapa rukun-rukun haji, diantaranya yang pertama yaitu ihram, kedua wukuf di Arafah, ketiga tawaf ibadah, keempat sa'i, dan yang terakhir yaitu tahallul. Next. Selanjutnya ada makna ibadah, yaitu umroh. Umroh adalah ziarah ke Mekah yang boleh dilakukan pada bila-bila masa sepanjang tahun. Ia tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan. Umroh boleh dilakukan pada bila-bila masa kecuali pada hari-hari tasyrik, di mana hari tersebut dilarang untuk melakukan umroh. Rukun umroh ada 4. Yang pertama, ihram, tawaf, sa'i, dan yang keempat, tahlul.
Ragam ibadah selanjutnya ada ibadah ghairah mahdoh, yang artinya aktivitas atau perbuatan yang bersifat duniawi, tidak secara langsung ditetapkan oleh Allah dalam bentuk dan tata cara tertentu, tetapi dapat bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Untuk ciri-ciri ibadah ghairah mahdoh ada 4. Yang pertama, tidak ada tata cara yang baku dari syariat secara rinci. Yang kedua, bersifat umum dan fleksibel. Yang ketiga, bergantung pada niat pelakunya. Dan yang keempat, tujuannya untuk mendatangkan kemaslahatan umum. Boleh next? Baik. Kemudian ada fungsi dari ibadah. Ada beberapa fungsi, itu ada 4. Yang pertama yaitu jalan menuju takwa. Bertakwa berarti berusaha untuk menunjukkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kepadanya. Yang kedua yaitu menenteramkan hati, yang mana ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika seseorang merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun akan selalu mengingatnya atau zikrullah. Ketika seseorang senantiasa mengingat Allah, maka hatinya pun akan merasa selalu tenang dan juga tentram. Ini pun ada dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat kepada Allah. Kemudian yang ketiga yaitu bekal kebahagiaan hidup di akhirat. Yang telah kita ketahui, kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, yang berfungsi sebagai jalan menuju kehidupan yang abadi dan lebih baik yaitu kehidupan akhirat. Segala apa yang diperbuat manusia di dunia akan berdampak pada kondisi kehidupannya di akhirat, termasuk kegiatan ibadahnya, terutama ibadah sholat. Rasulullah SAW pernah menegaskan bahwa sholat merupakan ibadah yang pertama kali dihisab dan akan menjadi ukuran terhadap baik dan juga buruknya amal seseorang. Dan yang terakhir, wujud syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan manusia dengan segala yang melingkupnya, termasuk alam semesta, merupakan karunia Allah yang sudah semestinya harus kita syukuri. Ungkapan rasa syukur ini juga tidak hanya sebatas lisan, tapi harus meliputi kesadaran hati dan juga perwujudan dalam kehidupan melalui semangat beribadah. Next. Selanjutnya ada prinsip ibadah. Yang pertama, niat lillahi ta'ala. Kedua, ikhlas. Ketiga, tidak menggunakan perantara wasilah. Keempat, dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kelima, seimbang antara dunia akhirat. Keenam, tidak berlebih-lebihan. Ketujuh, mudah atau bukan meremehkan dan meringankan, bukan mempersulit. Next. Kesimpulannya, syariah ibadah merupakan aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala melalui bentuk-bentuk ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah dalam Islam dibagi menjadi 2, yaitu ibadah maddah, ibadah yang tata caranya sudah ditentukan seperti sholat dan puasa. Dan ibadah ghairah maddah, ibadah yang bersifat duniawi namun bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah dan sesuai syariah. Prinsip utama dalam beribadah adalah niat yang ikhlas mengikuti tuntunan Al-Quran dan Sunnah, serta dilakukan dengan keseimbangan dan kemudahan. Ibadah memiliki fungsi penting sebagai jalan menuju takwa, menenteramkan hati, serta bekal kebahagiaan akhirat. Pemahaman mendalam terhadap syariah sangat penting agar ibadah diterima dan terhindari dari penyimpangan. Selanjutnya, untuk penutupan, sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa menjalankan syariah bukanlah sekedar kewajiban, melainkan bentuk nyata dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tidak hanya terbatas pada sholat dan puasa, namun mencakup seluruh aspek kehidupan yang sesuai dengan tuntunannya. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas ibadah kita, memperdalam pemahaman tentang syariah, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena hanya dengan itu kita bisa meraih keberkahan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat.
Mari kita jadikanlah setiap langkah kita sebagai ibadah, setiap pilihan sebagai bentuk ketaatan, dan setiap hari sebagai peluang untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita semua. Sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.